Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ana Agung Istri Agung Noviana dengan NIM 2109511106 dari kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara penanganan anak babi dari induknya bunting sampai babi yang sudah lahir. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung ke materinya. Nah, dimana pada tata cara penanganan anak babi baru lahir ada hal-hal yang perlu sangat diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah pakan, dimana saat induk babi bunting, protein atau kandungan protein yang ada di dalam pakan harus tetap terjaga dan harus berkualitas agar induk babi mendapatkan protein dan pakan yang berkualitas. Nah, pakan untuk induk babi yang sedang mengandung harus sangat diperhatikan kandungan gizinya, dimana untuk induk yang sedang menyusui diberikan bahan yang mengandung serat kasarnya relatif rendah, sekitar 7%, yang berguna untuk mengurangi kemungkinan terjadi konstipasi. Nah, protein yang terkandung dalam pakan juga harus diperhatikan. Pemberian pakan dengan kadar protein tinggi kurang lebih 18,5% berguna untuk pertumbuhan embrio yang baik dan persiapan untuk induk memproduksi air susu. Nah, adapun dua cara pemberian pakan terhadap induk babi. Yang pertama, untuk induk babi bunting diberikan sekitar 2,5 kg per ekor atau per hari. Sedangkan untuk induk babi yang menyusui diberikan sekitar 2 kg per ekor atau per hari ditambah dengan jumlah anak 0,25 kg per ekor atau per hari. Nah, pakan ini dapat diberikan sebanyak 2 sampai 3 kali sehari. Nah, sterilisasi kandang. Adapun sterilisasi kandang, hal yang sangat perlu diperhatikan dalam induk babi yang sedang mengandung dan untuk sudah melahirkan. Nah, kebersihan kandang saat induk melahirkan juga perlu sangat diperhatikan karena hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi induk yang akan atau sedang melahirkan serta anak yang baru saja dilahirkan. Adapun manfaat dari sterilisasi kandang, yang pertama, di mana pada saat induk babi melahirkan, jauhkan kandang dari kebisingan karena dapat menyebabkan perpanjangan waktu atau lamanya melahirkan atau reaksi beranak. Yang kedua, kandang harus selalu bersih dan kering setelah beranak. Kandang yang kering dapat mencegah anak babi mencret dan menjaga agar ambing tidak tertutup oleh makanan yang berair. Yang ketiga, temperatur atau suhu kandang yang perlu dijaga sekitar 35-37 derajat Celcius untuk menghindari anak babi merasa kedinginan. Yang terakhir, jika kondisi kandang atau lingkungan tidak menyenangkan, air susu dari induk dapat terganggu sehingga hanya keluar kadang-kadang, bahkan tidak keluar sama sekali, yang dapat menyebabkan anak-anak bibit babi menjadi lemah dan mengalami kematian. Nah, selanjutnya yaitu manajemen induk sebelum dan sesudah kelahiran. Yang pertama, pembuatan kandang dengan skap pengaman dalam kandang. Yang kedua, menjaga kebersihan kandang secara teratur.
Yang ketiga, segera setelah anak babi lahir, tali pusar perlu diolesi obat merah agar tidak berinfeksi. Yang keempat, memberi protein yang berkualitas. Nah, untuk materi kali ini yaitu tata laksana anak babi baru lahir, di mana ada beberapa tata laksana anak babi baru lahir, yaitu yang pertama, setelah anak babi lahir, anak babi dibantu untuk melepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan kain kering. Yang kedua, memotong tali pusarnya. Nah, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan sertas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Yang ketiga, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tintrate keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Itu tata cara pada pemotongan tali pusar. Yang kedua, memotong gigi. Nah, alasan untuk melakukan pemotongan gigi pada anak babi yang baru lahir itu yang pertama, gigi sangat mungkin untuk menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anaknya. Yang kedua, apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain dengan sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka, di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Yang keempat, memotong gigi. Nah, menggigit kork adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Yang kedua, panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Yang ketiga, pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Pada umumnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di peternakan. Nah, yang kelima, mendapatkan kolostrum. Memberikan kolostrum ini setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Nah, penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Nah, hal yang perlu dicatat bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2-3 hari periode transisi, di mana apabila ada anak babi yang lemah, harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusu dengan mengarahkan anak babi tersebut ke ambing induknya. Yang keenam, penyuntikan zat besi. Nah, ada beberapa penyakit yang akan ditimbulkan bila tidak mendapat penyuntikan zat besi, yaitu yang pertama, anemia pada anak babi yang menyusui merupakan masalah yang sering dialami. Hal ini dikarenakan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak secara efisien mengalirkan mineral ini. Nah, secara rata-rata anak babi membutuhkan 7 mikrogram zat besi setiap harinya pada minggu pertama lahir, sedangkan air susu induknya hanya dapat memberikan 1-2 mikrogram per hari kepada setiap ekor anak babi. Nah, apabila anemia tidak diamati, risiko kematian akibat nitrat, radang paru-paru, dan penyakit menular lainnya akan meningkat. Maka dari itu dilakukan penyuntikan zat besi sangat dianjurkan diberikan ketika babi berumur 3 hari,
Pemberian zat besi ini dapat dilakukan melalui mulut ataupun disuntikkan secara langsung. Yang ketujuh yaitu penitipan anak babi dan makanan buatan. Nah, anak babi yang kehilangan induknya dapat terjadi oleh beberapa faktor seperti kematian induk, ambing yang luka, tidak dapat menyusui, ataupun jumlah anak yang terlalu banyak. Nah, sedangkan kebutuhan akan kolostrum sangatlah penting bagi anak babi yang baru lahir. Nah, penitipan yang dimaksud adalah dengan memindahkan anak babi dari satu induk ke induk lain dalam satu kelompok bibit. Di mana penitipan dapat berhasil apabila induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah dilahirkan. Cara agar induk lain menerima anak babi yang baru adalah dengan menyatukan anak-anak babi dari induk dengan anak babi titipan hingga mereka memiliki bau yang sama. Yang kedelapan yaitu pembuatan tanda atau nomor. Nah, setiap anak babi dalam satu perindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir, di mana penandaan ini berguna untuk mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam memasukir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Nah, ternak kecil biasanya memberikan tanda dengan cara titik-titik pada kulit atau tanda tertentu pada kulit. Sedangkan peternak komersial biasanya memberikan tanda dengan cara pemotongan daun telinga dan pemberian tato. Yang kedelapan yaitu kastrasi. Nah, di mana kastrasi ini dapat dilakukan lebih awal pada anak babi yang umurnya sekitar 4-5 minggu untuk mengurangi stres, mengurangi pendarahan, dan muntah. Dan juga memudahkan dokter hewan untuk mengkastrasi. Nah, tujuan dari kastrasi ini yaitu untuk mempertahankan kualitas daging agar lebih bagus dan penimbunan daging serta lemaknya lebih cepat. Yang kedua, agar pejantan yang tidak digunakan lagi sebagai bibit atau pemacak dagingnya tidak berbau. Yang ketiga, untuk menghindari babi jantan yang berkualitas jelek mengawini calon-calon babi induk yang bagus. Yang keempat, untuk menjanjikan babi jantan yang mempunyai sifat puas atau kanibalis. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata maupun banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Rangga Santi, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita.